Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita mengucap syukur buat kasih setia yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Pada pagi hari ini kita boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Dan sebelum kita kembali melakukan apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan apa yang menjadi bagian kita, mari kembali kita akan datang kepada Tuhan. Kita berdoa dan kita senantiasa belajar apa yang menjadi kehendak-Nya. Saat ini mari kita akan berdoa dan menyerahkan waktu yang ada ini. Allah Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur pada saat kesempatan pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana ada, dan sebelum kami tentunya melakukan apa yang menjadi bagian kami hari ini, terlebih dahulu kami datang kepadamu dan kami bukan sekedar mengucap syukur, tetap pagi hari ini kami akan menyerahkan segenap tubuh jiwa roh kami dalam tangan pertolongan Tuhan. Tuntun kami, bimbing kami untuk hidup berkenan di hadapan hadirat-Mu. Oleh karena itu pada pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengar firman-Mu, dan kami mau taruh firman-Mu itu dalam hati kami, supaya apa yang kami dengar bukan sekedar kami dengar, tetapi bagaimana kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Diberkati setiap kami yang tentunya bukan hanya sekedar mendengar, tetapi kami melakukannya. Hidup kami bahagia dan kami terus memuliakan Tuhan. Kami buka hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kembali kita akan buka Alkitab kita pada Pengkhotbah pasal yang ke-8. Namun kita akan lanjut dimulai ayatnya yang ke-9, kemudian sampai pada ayatnya yang ke-14 saja. Puji Tuhan. Saya akan bacakan demikian ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Pekerjaan Allah tidak dapat diselami manusia. Semua ini telah kulihat, dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain, sehingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk. Sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Ayat 14, ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik. Dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, rema pada pagi hari ini adalah rahasia hidup bahagia. Bapak Ibu, sering kita mengidentikan kebahagiaan dengan banyak harta, tingginya jabatan, ataupun juga banyaknya keturunan. Oleh karena itu,
Kita tidak perlu heran kalau banyak orang mendewakan dan mengejar semua itu dengan cara apa saja. Nah, pertanyaannya yang tentunya patut kita renungkan adalah, benarkah itu rahasia hidup bahagia? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pengkhotbah mengamati ada suatu ironi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Ia seolah ingin mengatakan bahwa orang benar harus pergi dari kota, sedangkan orang fasik diperbolehkan berada dalam kota. Itu tadi ayat yang ke-10. Salah satu fungsi kota adalah memberi perlindungan dan keamanan kepada penduduknya. Namun, ia justru melihat kenyataan yang berbeda. Orang benar, maksud saya, orang benar mendapat hukuman, sedangkan orang fasik mendapat pujian. Sebuah ironi yang seakan-akan mengatakan bahwa kebahagiaan dapat diperoleh dengan cara apapun. Namun pengkhotbah tidak berkata demikian. Justru sebaliknya, dia berkata bahwa semua itu adalah kesia-siaan belaka. Orang fasik tidak akan pernah bahagia, sekalipun mereka bebas melakukan kejahatan. Mereka akan segera lenyap dengan seketika seperti bayang-bayang. Mereka tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, yakinlah bahwa ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka jaminannya adalah orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Allah dan hadirat-Nya. Saudara, takut akan Tuhan dapat berarti menghormati Allah, beribadah kepadanya, bahkan tentunya mentaati segala kehendak-Nya. Jadi mereka yang berbahagia adalah orang-orang benar, karena merekalah yang takut akan Allah. Saudara, rahasia hidup bahagia adalah hidup yang berpusat kepada Allah. Kebahagiaan bukanlah perkara mendapatkan sesuatu. Apapun yang kita miliki sekarang adalah murni pemberian Allah. Kebahagiaan adalah perkara menikmati pemberian itu. Allah adalah sumber segala yang kita miliki dan kita nikmati. Oleh karena itu, berbahagialah, karena kita ada di dalam Tuhan tentunya. Kebahagiaan sejati kita adalah menikmati Allah dalam setiap detik kehidupan kita. Maka sekarang kita harus berbahagia karena memiliki Tuhan, sang sumber segala yang ada. Kebahagiaan kita sangat berarti. Sebab itu kita mesti setia kepada Tuhan. Dan ketika kita tentunya setia melakukan kehendak-Nya, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana tentunya janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam surat Yakobus pasalnya yang ke-1, Bapak Ibu, yaitu ketika kita tentunya melakukan firman Tuhan, maka kita akan berbahagia. Yaitu coba di dalam ayatnya yang ke-25 dari Yakobus pasalnya yang ke-1, demikian Tuhan, firman Tuhan. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Oleh karena itu, yakin dan percayalah bahwa janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Yaitu ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita melakukan firman-Nya, maka pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan jangan lupa bahagia.
Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.